Oke, baik. Kita mulai saja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Oke, baik teman-teman. Pada pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya, di mata kuliah pemasaran jasa dan retail ya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dulu minta agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan ridho dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Ya, oke, dapat diakhiri. Ya. Oke, baik teman-teman ya. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya setelah kita melaksanakan ETS kemarin ya. Oh ya, saya tanya dulu ETS-nya gimana kemarin yang pemasaran jasa? Susah apa gampang? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, agak susah, Pak, tapi Susah. selesai. Itu ini ya, apa namanya, untuk soalnya kemarin itu sebenarnya saya ambilkan dari buku itu aja, cuma apa namanya, saya kasih studi kasus sedikit aja gitu ya. Jadi materinya tetap ada di buku yang kemarin itu ya. Nah, gitu teman-teman. Itu ya, ya nanti saya coba lihat ya, apa namanya, jawaban dari teman-teman semuanya. Cuma teman-teman sekali lagi jangan berkecil hati kalau memang dirasa kemarin belum optimal ya, masih ada waktu untuk memperbaiki ya, di mana nanti masih ada tugas dan saya menilai dari keaktifan serta nanti masih ada nilai dari EAS gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan saja ya untuk materi pada pagi hari ini ya. Setelah kita kemarin pada pertemuan 1 sampai ke 7 itu kita sudah membahas tentang jasa. Ya, sekarang ini kita untuk pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 nanti itu nanti kita akan membahas tentang retail. Nah, gitu. Oke ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tanya dulu ke teman-teman. Kalau saya ngomong masalah retail gitu, ada kata retail itu, yang ada di pikirannya teman-teman itu apa retail itu? Silakan. Kalau saya ngomong retail itu yang ada di benaknya teman-teman itu apa? Proses penjualan produk atau jasa, Pak. Gimana Mas Muhammad Miftahul Ulum, bisa diulangi jawabannya? Proses penjualan produk atau jasa. Proses penjualan produk atau jasa. Oke. Ada yang bisa melengkapi jawabannya dari Mas Muhammad Miftahul Ulum? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Nurul. Dalam jumlah, saya menambahkan dari jawaban Mas Ulum, Ya. dalam jumlah satuan atau eceran. Dalam jumlah satuan atau eceran. Oke, kurang sedikit. Nah, kurang sedikit. Kurang sedikit. Ya. Sudah betul tapi kurang sedikit. Siapa yang bisa menambahkan dari jawabannya Mas Muhammad Miftahul Ulum dan Mbak Nurul Indana? Silakan, kurang sedikit. Menjual barang dan jasa secara eceran, ya. Berarti artinya apa ini? Nah, itu. Ayo. Silakan. Menjual kembali. Menjual kembali. Menjual kembali itu ngecer atau distribusi, Mas Alfian? Distributor. Dia sebagai pengecer atau sebagai distributor kalau dijual kembali kayak gitu? Sebagai pengecer juga bisa, Pak. Sebagai pengecer Nah, juga bisa. dijual kembalinya ke siapa pertanyaannya? Langsung ke konsumen, Pak. Konsumen langsung. Konsumen akhir maksudnya ya. Ya, betul ya. Terima kasih Mas Alfian ya sudah melengkapi tadi jawabannya dari Mas Muhammad Miftahul Ulum, Mbak Nurul dan Mas Alfian ya. Jadi memang teman-teman intinya retail itu adalah kita menjual ya baik barang ataupun jasa itu ke customer akhir ya. Nah, intinya di situ. Ya, intinya di situ ya. Sekali lagi ya, yang perlu digarisbawahi itu adalah ketika kita menjual barang atau jasa ke customer akhir
Ya, tadi bahasanya Mas Alvin itu customer langsung, ya oke lah ya. Nah, gitu. Jadi intinya kita jual ke orang yang istilahnya itu adalah end user. Ya, bukan kita menjual ke orang yang dimana orang nanti itu akan dijual kembali, tidak. Ya, makanya tadi saya tanya Mas Alfian, ya, kejual ke konsumen siapa, Mas? Nah, tapi kalau apa namanya ke konsumen akhir itu betul. Ya, itu ya. Jadi intinya retail itu di sana, teman-teman. Ya. Oke. Sekarang coba kalau sepengetahuannya teman-teman kira-kira kalau bisnis retail itu yang teman-teman tahu itu apa coba? Coba disebutkan. Toko kelontong apakah termasuk retail? Toko kelontong, oke, itu toko retail tradisional, Mas. Oke, masuk, Mas Alfian. Ya. Yang lainnya, silakan. Apa? Ayo, contohnya masa toko kelontong aja. Tadi apa katanya? Tadi teman-teman katanya Mas Muhammad Miftahul Ulum apa? Penjualan barang dan jasa loh ya. Jadi nggak hanya barang aja loh ya. Indomaret, Pak. Indomaret boleh. Indomaret itu Ya. toko retail modern. Ya, tadi Mas Alfian tadi toko retail tradisional ya. Kalau Indomaret toko retail modern. Toko mainan, Pak. Toko mainan boleh ya, toko mainan ya. Apalagi? Pangkalan ojek, Pak. Gimana? Pangkalan ojek ya. Ojek online apa offline ini, Mas? Offline. Offline. Offline boleh ya. Warung Kalau yang sembako, online Pak. itu termasuk retail nggak, Mas Diki? Kira-kira menurut Mas Diki? Yang online masuk retail nggak? Termasuk, Pak, menurut saya. Masuk. Kenapa kok masuk retail, Mas? Kan langsung ke konsumen akhirnya. Nah, ke konsumen akhir. Betul ya. Oke, apalagi? Ayo. Kursus mengemudi. Kursus mengemudi boleh ya, jasa kursus mengemudi ya, boleh. Apalagi yang lain? Masnya Toko sembako, Pak. motor. Gimana Mas Miftahul Ulum satu-satu? Toko sembako. Sembako ya. Toko sembako tapi yang ini loh Mas ya, yang eceran ya, bukan sing ning gudang loh ya. Nah, itu beda ya. Oke, Mas Diki apa gimana Mas Diki tadi? Bengkel motor atau mobil, Pak. Bengkel motor atau mobil boleh. Ya, itu juga termasuk retail ya. Oke, ya. Yang lainnya satu lagi mungkin? Warung pastinya, Pak. Warung apa ini, Mas? Warung kopi biasa, Pak. Warung kopi. Warmindo. Ya. Itu ya, teman-teman masuk gitu ya. Itu yang biasanya teman-teman cowok-cowok itu rental PS itu, masuk gak itu? Hah? Masuk, Pak. Masuk ya. Masuk. Ya itu retail juga. Ya retail, itu bidang jasa. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi untuk retail yang sekarang itu jangan diartikan sempit ya, hanya sekedar kayak yang disampaikan Mas Alfian tadi apa ya, pingrai teman-teman hanya di toko kelontong saja tidak, atau di Indomaret saja tidak ya, tapi yang berbau jasa juga iya, termasuk apa yang teman-teman cowok-cowok itu setiap bulan sekali pasti datang ke sana. Apa itu? Tukang potong rambut. Nah, barbershop. Nah, ya, itu juga masuk retail. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu ya untuk pengertiannya retail ya. Oke, paling tidak kita sudah sepakat ya teman-teman bahwa retail itu seperti itu untuk gambarannya ya. Oke. Saya izin share screen ya teman-teman untuk menjelaskan teori selanjutnya. Oke. Ya, saya share screen dulu. Oke, teman-teman. Apakah layar saya sudah kelihatan, teman-teman? Mohon ini cek. Sudah, Pak. Ampun. Ya. Oke, baik ya, teman-teman ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman-teman ya. Jadi, nah ini ya, teman-teman. Retail itu apa? The scope of retailing in corporate companies selling service directly to customer. Nah, ini ya, service directly ya, selling directly ini intinya. Ya, teman-teman. Jadi dia menjual secara langsung ke customer. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya aja ya, contohnya aja saya ambil yang besar gitu ya. Nah, ini di sini ada ini teman-teman.
ada B2C sama C2C. Nah, itu ya, B2C dan C2C. B2C itu singkatannya adalah business to consumer. Yang C2C itu consumer to consumer. Coba tolong saya dikasih contoh kira-kira retail yang basicnya B2C sama C2C. Kira-kira apa? Yang B2C dulu deh, yang business to consumer. Jadi dari perusahaan ke consumer akhir. Apa contohnya? Yang dari tadi teman-teman sebutkan yang mana kira-kira? Ayo. Dari perusahaan ke customer. Ayo. Indomaret. Indomaret. Betul, Indomaret. Ya. Apalagi tadi? Yang jasa? Ojek online tadi, Pak. Nah, ojek online tadi. Itu ya. Itu dari perusahaan ke customer. Atau business to customer. Tapi kalau yang dari customer to customer, apa ayo? Ayo. Customer to customer. Oke. Kayak warung tadi bukan, Pak? Nah, betul. Warung atau apa? Toko kelontong ya. Yang tadi disebutkan Mas Alfian tadi ya. Itu kan dia kulaan ya. Kulaan dari mungkin dari Unilever atau mungkin dari mana gitu ya untuk dijual kembali di pasar ya. Dia sendiri juga sebagai customer kan gitu kan ya. Sebagai customer dijual kembali. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu ada beberapa bentuk katanya dengan retailing ya, ada B2C sama C2C. Nah, ini ya. Jadi contohnya kalau di sini adalah Carrefour ini adalah B2C, sedangkan ini toko kelontong di pasar itu adalah C2C. Nah, seperti itu. Ya. Itu ya. Oke, kalau yang tadi disampaikan Mas Diki tadi, yang ojek pengkolan, Pak, itu masuk B2C apa C2C? C2C. Iya, Mas Alfian? Customer, Pak. Nah, Customer to customer. betul, C2C ya, C2C, betul. Karena dia tidak tergabung di sebuah perusahaan tertentu, gitu ya. Nah, dia apa namanya swadaya, intinya seperti itu, ya. Itu namanya C2C. Oke, good. Lanjutlah. Nah, ini ya teman-teman ya yang menarik ya. Jadi ternyata teman-teman untuk perdagangan retail ini ya, ini ternyata adalah justru malah sudah ada sejak zaman dahulu kala ya. Justru jual beli pertama dulu itu ya konsepnya retail gitu ya. Jadi ada orang yang punya kelebihan barang gitu ya. Selain apa sebenarnya orang zaman dulu itu kan ini ya misalkan untuk bertani atau bercocok tanam itu kan untuk kebutuhannya sendiri ya kan, kemudian dia ada kelebihan ya, ada kelebihan, kemudian kelebihannya itu daripada mubazir dijual ke orang lain yang membutuhkan. Atau zaman dulu sebelum ada jual beli apa, sebelum ada jual beli barter. Nah, betul ya, barter dulu ya, barter, kemudian baru ketika ada saudara tukar menukar, lah baru dia ada Itu, Pak. Jadi ini udah lama. Nah, berkembang sampai sekarang gitu ya, berkembang sampai sekarang di retail modern. Nah, itu ya. Itu teman-teman. Oke ya, jadi sejarahnya panjang ya retail ini. Nah, selanjutnya, nah ini ada sedikit apa perkembangan ya teman-teman ya, perkembangan terkait bisnis retail yang ada di dunia ini sekarang ya. Nah, kalau dulu teman-teman waktu mungkin belajar ini ya, belajar pemasaran, manajemen pemasaran waktu semester 4 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan teman-teman mengenal yang namanya marketing mix, itu ada 4P ya. Ada produk, price, place, promotion ya. Nah, waktu itu ya. Nah, kemarin teman-teman di jasa ya, di jasa kemarin itu belajar apa? 7P ya, sudah 7P ya berkembang ya. Nah, itu. Nah, kenapa kok berkembang seperti itu? Ya karena di sini teman-teman ada perkembangan konsep yang namanya relationship marketing dan service dominant logic. Nah, service dominant logic ini sudah kita pelajari kemarin itu waktu di pertemuan 1 sampai 7 itu. Ya, jadi bahwa sekarang itu tidak ada apa ya yang benar-benar itu hanya sekedar menjual barang, tapi pasti diikuti dengan jasa gitu ya. Dan ada yang namanya relationship marketing. Apa maksudnya relationship marketing itu? Intinya adalah tujuannya bagaimana orang itu mau tetap menggunakan barang atau jasanya dia ya. Contohnya aja apa kira-kira teman-teman, program relationship marketing ya, apa kira-kira, ada yang tahu relationship marketing itu contohnya seperti apa kira-kira?
Relationship marketing. Ya. Teman-teman ada yang ini, ada yang jadi nasabahnya bank di sini? Atau sama pribadi maksud saya? Iya, Pak. Ada ya? Oke, Mas Miftahul Ulum ya. Mas Miftahul Ulum itu di bank itu Bukan, Pak. Bukan saya, Pak. Siapa? Siapa? Tadi yang bank tadi. Saya, Pak. Pian. Oh, Mas Alfian. Alfian. Oke, Mas Alfian ya. Mas, itu kalau kamu jadi nasabahnya bank itu sering nggak dapat promo gitu? Selamat siang nasabah, ada promo gini, ada promo gitu. Sering dapat gitu? Dapat penawaran-penawaran kayak gitu? Sama ini penawarannya biasanya melalui line, Pak. Oh, melalui lain. Ya, istilahnya dari manapun ya. Istilahnya dari media sosial manapun. Pernah ya tapi Mas Alfian ya? Pernah, Pak. Nah, pernah. Nah, itu salah satu bentuk namanya relationship marketing. Jadi kita apa ya istilahnya selalu diinfokan apa yang baru, selalu diinformasikan produk baru, jasa baru atau apapun itu. Tujuannya apa? Tetap in touch dengan customer-nya, sehingga customer-nya itu tidak dibiarkan begitu saja. Nah, gitu ya. Nah, itu kemudian tujuannya relationship marketing adalah membangun citra. Citra siapa? Citra perusahaan. Ya. Nah, karena ada dua konsep baru ini, makanya 4P itu sekarang berkembang menjadi 7P. Yang awalnya hanya 4 ya, itu ketambahan menjadi people, process, dan physical evidence atau customer service sekarang. Ada yang 8P bahkan sekarang itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi berkembang terus. Gitu ya. Konsepnya berkembang terus. Nah, siapa tahu nanti ke depannya sudah muncul 9P, 10P, atau mungkin PP yang lain. Ya, kalau sekarang itu sudah muncul ini teman-teman. Karena merespon karena apa namanya penduduk Muslim yang semakin meningkat di dunia itu sekarang itu ada yang namanya konsep Islamic marketing mix. Nah, gitu ya. Itu ada konsep seperti itu. Jadi bagaimana kita menawarkan suatu produk itu yang Muslim friendly, ya, memperhatikan kehalalannya, memperhatikan transaksinya, ya kan, memperhatikan ijab kabulnya dan lain sebagainya itu seperti itu. Ya. Nah, itu teman-teman. Tapi berkembang lagi nanti ya. Oke. Nah, ini beberapa ini ya teman-teman, saya sedikit jelaskan katanya dengan beberapa kategori tentang retailer ya. Yang pertama adalah specialist store. Apa specialist store ini? Jadi dia itu toko hanya menjual suatu produk tertentu. Ya kan? Contohnya adalah yaitu tadi misalkan toko sembako atau toko listrik misalnya gitu. Udah dia produknya ya hanya produk-produk sembako sama produk listrik aja, nggak jual macam-macam, udah dia fokus ke sana. Kemudian ada yang namanya department store. Nah, department store ini ya contohnya kayak Matahari ya, mungkin teman-teman juga sudah sering ke sana. Itu kan jual sembarang kalir ya. Nah, mulai dari agenda pergombalan, ya kan, sampai alas kaki dan lain sebagainya, ya kan, dengan berbagai merek, ya, itu. Kemudian ada yang namanya variety chain. Nah, ini mirip dengan department store, cuma bedanya variety chain ini dia itu hanya pada produknya dia sendiri, jadi own label, ya, bukan jadi produk orang lain, dia produknya sendiri. Jadi dia buka toko macam-macam, tapi produknya dia sendiri, labelnya dia sendiri, seperti itu. Ada supermarket. Nah, supermarket ini dia itu jual untuk groceries dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Ada hypermarket. Hypermarket itu lebih dari supermarket ya, jadi di situ lebih besar lagi ya, kelasnya supermarket tapi lebih besar lagi. Ada namanya convenience store, ya. Convenience store itu dia ini yang disebutkan Mas Alfian tadi, toko kelontong, itu yang namanya convenience store. Ada katalog store. Apa katalog store itu? Katalog store itu dia itu hanya menjual barang yang ada di katalognya. Intinya dia itu jual barang yang hanya ada di list daftarnya dia saja. Contohnya apa? Contohnya misalkan kayak teman-teman belanja ini ya Tupperware. Ya, Tupperware itu kan ada katalognya ya. Nah, itu bisa. Terus belanja apa lagi? Yang namanya apa namanya itu? Oriflame. Nah, ya gitu-gitu. Ya Oriflame, terus ya macam-macam lah model-model kayak gitu. Cat, Pak. Ya, betul. Skincare, Pak. Yuk. Intinya seperti itu ya. Skincare ini Mas Bobi sering belikan pacarnya skincare. Sudah, kan katanya Kayaknya sering gitu, Pak. Beli Mas skincare. Bobi yang pakai, Pak. Mas Bobi yang pakai. Ya. Nggak apa-apa. Kan sekarang banyak cowok-cowok yang metroseksual ya. Nah, jadi cowok-cowok tapi Ya, pakai ini. banyak sekali, Pak. Ya. Banyak yang facial cowok-cowok. Ya, betul. Ya.
Oke ya, terus kemudian ada diskon store, saya lanjutkan ya, ada diskon store. Diskon store ini istilahnya ya toko pokoknya tiap hari diskon, ya kayak gitu ya. Itu banyak ya sekarang ya, terutama yang online itu ya, 11-11, 12-12, nanti lagi 11, 22, 33 gitu kan ya. Nah, gitu ya. Nah, banyak sekali. Kemudian ada outlet store. Nah, outlet store ini dia ini apa ya, intinya dia itu menjual barang yang ini ya, apa namanya, dia itu khusus ke ini tertentu gitu ya, ke segmen tertentu gitu ya. Nah, dan terakhir adalah market trader. Ya, market trader itu intinya dia itu lebih ke ini ya, ke suatu komunitas tertentu, tapi skupnya lebih ke individual. Ya, gitu. Jadi apa ya, kayak misalkan barang-barang yang hobi gitu ya teman-teman ya, yang misalkan kayak barang-barang antik lah apa-apa gitu itu lebih ke ini. Kalau dia lebih skalanya lebih besar, di situ namanya outlet store, gitu ya. Tapi kalau dia itu antar individu, misalkan Mas Bobi dengan Mas Diki itu sama-sama penyuka barang antik ya, gitu ya. Itu sering jual beli gitu ya. Jadi Mas Diki punya koleksi apa dibeli sama Mas Bobi, Mas Bobi punya koleksi apa dibeli sama Mas Diki. Itu namanya market trader. Jadi lebih skupnya ke individu. Nah, gitu. Ya. Nah, lanjut ya. Sekarang ke bisnis formatnya. Ya, retail bisnis formatnya. Ya. Ada yang namanya chain store atau multiple. Apa ini chain store? Chain store itu intinya dia itu ini ya, kayak apa namanya, Indomaret ya, itu namanya chain store. Jadi dia itu di bawah satu perusahaan sama tapi cabangnya ada di mana-mana. Ya, itu chain store. Ada independent store. Independent store itu ya intinya dia itu milik satu orang saja. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya, misalkan Mas Bobi buka Bobi Market, nah kayak gitu ya. Nah itu oke, punya Mas Bobi sendiri. Ya, dan bukanya hanya satu di Jombang. Nah, udah, itu namanya independent store. Ada yang namanya retail kooperatif, ya. Retail kooperatif itu ini ya, artinya a retailer which is owned by its member and has centralized buying. Nah, contohnya adalah koperasi serba usaha. Ya. Kalau teman-teman tahu di ini, di depannya Departemen Agama Jombang, itu kan ada Bahagia Mart itu ya. Nah, itu Bahagia Mart itu punyanya koperasi pegawai Depak. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi itu dia mendirikan bisnis itu. Itu namanya retail kooperatif. Ada yang namanya franchise. Nah, franchise ini ya, apa namanya, Indomaret juga contohnya. Indomaret itu gini, teman-teman. Indomaret itu ada yang memang dimiliki pribadi, ada juga yang franchise. Nah, kayak gitu ya. Jadi tergantung ininya dia. Gitu ya. Ada yang konsensi. Konsensi itu dia itu ini ya, jadi a retailer which rent a proportion of space within another retailer store. Nah, jadi dia itu kayak ini, tahu ini teman-teman, UMKM yang jualan di depannya Indomaret gitu ya. Kan ada itu ya. Entah itu jasa apa namanya itu? Jahit. Ya, jin itu ya, apa? Jagal jin, ya, jagal jin atau permak jin ya, atau mungkin yang lain ya. Nah, itu namanya concession. Jadi dia Indomaret memberikan space kepada retailer yang lainnya untuk sama-sama berkembang. Nah, gitu ya. Oke, itu teman-teman. Nah, sekarang ya berhubung zaman semakin berkembang ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang itu retail itu sudah tidak harus punya toko sendiri atau toko yang tampak, itu tidak harus ya. Ada yang namanya non-store retailing atau biasanya disebut home shopping. Ya kan? Nah, gitu ya. Nah, itu bisa ada 6 ini bentuknya. Ada mail order katalog. Jadi dia itu memberikan katalognya melalui email ataupun melalui, kalau sekarang nggak hanya email ya, bisa melalui media sosial gitu ya. Nah, ini bisa direct mail ya, bisa online retailing. Nah, online retailing ini contohnya apa kira-kira teman-teman? Kalau retail online sekarang yang lagi booming ini apa? Apa online retailing? Apa? Di sini tak sebut nomor lo, 11, 22, 33, 11, 11, 12, 12. Oh, Shopee, Pak. Nah, online marketplace ya. Nah, di situ. Jadi memang Shopee itu, Lazada dan lain-lain itu dia tuh menyediakan seperti ini ya. Jadi menyediakan lapak gitu ya. Lapak tujuannya untuk ini, customer retailing. Nah, lapaknya di situ. Tapi sebenarnya kalau misalkan saya sama misalkan Mas
Miftahul Ulum jual beli ya secara retail, misalkan saya nggak pakai Shopee nih, tapi saya misalkan pakai apa ya status WA saya atau di Instagram saya, itu lebih ke sini consumer to consumer retailing, jadi langsung nggak melalui marketplace ya, seperti itu ya. Nah, itu ya, ada door to door selling ya, atau marketplace istilahnya, dia itu langsung nawari gitu ya, door to door biasanya ini ya, apa namanya, lebih ke apa biasanya MLM ya gitu ya. Nah, itu lebih ke sana ya. Dan automatic vending. Automatic vending itu dia itu ini, jadi ada apa kayak semacam kita itu langganan ya, langganan. Jadi kalau setiap ada update produk baru, itu selalu kita dikirimi update produknya, sehingga kita mau beli apa enggak lah itu terserah kita nanti. Itu seperti itu ya. Jadi ini kayak semacam ini ya. Makanya kalau teman-teman ini ya, ketika teman-teman beli atau apa di situ ya, itu kan biasanya ada disuruh nyentang, apakah bersedia jika ada barang produk kami kirimkan penawaran melalui email atau apa gitu kan ya. Nah, kalau dicentang itu setiap kali ada pembayaran produk itu otomatis memberikan katalog baru ke email ataupun ke media sosial teman-teman. Seperti itu. Nah, terus kemudian itu tadi ya kaitannya dengan beberapa jenis retail. Kemudian sekarang saya melanjutkan ke tentang teori tentang retail. Ya, ada beberapa. Yang pertama ini ya teman-teman ya, teori tentang hubungan retailer dan supplier. Nah, gitu ya. Jadi kita ngomong supplier sama penjualnya ini ya, retailernya, gitu ya. Jadi ada 4 ini ya teman-teman. Ada 4 apa namanya matrix gitu ya. Di mana yang pertama ini namanya supplier dominance. Apa maksudnya supplier dominance itu? Jadi supplier dominance itu, jadi dia itu si retailer ya, si retailer itu sangat bergantung kepada suppliernya, ya. Nah, itu namanya supplier dominant, ya. Terus kemudian ada yang namanya mutual interdependence. Apa maksudnya? Antara retailer dan supplier itu kekuatannya imbang, gitu ya, kekuatannya imbang. Ya, jadi dia itu juga butuh, ini juga butuh, ya. Suppliernya butuh, retailernya butuh, suppliernya juga butuh. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang retailer dominates. Apa retailer dominate ini? Intinya suppliernya itu justru tergantung kepada retailernya. Bisnisnya supplier itu sangat tergantung dengan perkembangan retailernya. Seperti itu. Kalau yang tadi kebalikan, ya si retailernya itu tergantung kepada suppliernya. Mungkin ini karena dia itu mungkin barangnya unik atau bagaimana ya, sehingga dia itu tergantung. Dan kalau di sini enggak, kalau di sini justru suppliernya yang tergantung dengan sini. Kenapa? Karena mungkin dari supply dari retailernya ini bisnisnya berkembang, sehingga barang-barang dari supplier ini selalu tergantung ke retailer ini, sehingga dia tuh bisnisnya jalan ketika retailernya itu jalan. Nah, gitu ya. Dan terakhir ada relative independence, maksudnya apa? Antara retailer dan supplier itu nggak terlalu tergantung gitu ya. Jadi ini jalan sendiri nggak masalah, ini jalan sendiri nggak masalah, sehingga mereka katakan si retailer atau supplier ini mau ganti atau memiliki supplier yang lain atau ganti ke retailer yang lain itu tidak ada masalah, tidak mengganggu bisnis. Seperti itu. Ya, itu kaitannya dengan teori hubungan retailer dan supplier. Yang kedua, kaitannya dengan teori product life cycle ya, atau di sini kalau boleh dibilang retail life cycle. Ini mungkin teman-teman sudah dapatkan zaman dulu ya, zaman di pengantar bisnis itu mungkin sudah teman-teman dapatkan bahwa yang namanya produk apapun itu ya, itu pasti punya yang namanya life cycle ya. Ketika jadi yang pertama itu pasti kita mulai dari nol gitu ya, kemudian bisnisnya naik ya, naik terus, naik lagi, akhirnya sampai ke titik puncak kesuksesan gitu ya. Nah, ketika di titik puncak kesuksesan ini teman-teman, ini bisnis itu harus berinovasi. Kalau bisnisnya itu hanya diem saja, dia akan decline dan akan akhirnya mati. Seperti itu. Ya. Ini harus apa namanya? Harus ketika sudah sampai di sini, dia harus mengembangkan apa lagi di sini nih. Ya, mengembangkan lagi kurvanya harus di sini lagi, harus naik di sini. Sehingga ketika dia sudah mulai decline, nah di sini ada yang membackup. Ada yang membackup di sini. Nah, ketika ini sudah masuk maturity lagi, ada lagi di sini. Jadi dia bisa membackup lagi. Ini seperti itu. Ya, kalau apa namanya, makanya kenapa kok ini ya, kita ngomong aja gampangannya adalah HP gitu ya. HP itu nggak usah setiap tahun ya, setiap bulan ada yang baru nggak itu modelnya? Ada ya? Ada, Pak. Itu salah satu bentuk inovasi. Karena apa? Kalau dia nggak gitu ketinggalan zaman, ya kan? Teman-teman ingat aja dulu ketika awal-awal mungkin teman-teman masih kecil dulu ya. Nah itu HP bentuknya kayak iki ya, kayak ganjeli lawak.
kotak, welek ngono tok ya. Tapi zaman segitu udah canggih. Gitu ya. Iso SMS-an itu seneng, gitu kan ya. Nah, zaman segitu HP poliponik itu wis apik zaman biyen ya. Nah, apik. Ya sekarang udah macam-macam ya kan seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ya. Jadi konsepnya seperti ini. Ya, jadi retail itu harus terus berbenah. Ya, tidak hanya sekedar gitu-gitu aja. Oke. Yang ketiga ada yang namanya teori tentang retailing wheel. Ini sama sebenarnya konsepnya kayak retail life cycle tadi, cuma ini beda ini aja ya. Jadi intinya dia itu masuk ke entry phase, jadi ini yang disebut inovatif retailer, jadi dia itu masuk ke pasar yang baru, kemudian dia itu tumbuh berkembang, itu menjadi becoming mainstream, ya. Kemudian dia menjadi mature retailer, jadi akhirnya dia menjadi produk yang mature, yang dewasa gitu ya. Nah ini terus seperti ini ya, jadi ini seperti ini terus, ya ini seperti ini terus, ya. Jadi berkembang. Kalau dia nggak bisa menginovasikan lagi, ya otomatis dia out. Out artinya apa ya? Tadi decline tadi ya. Biasanya akan turun. Teori selanjutnya ada namanya the accordion theory. Ini sama ya, konsepnya sama dengan yang tadi, baik dengan retailing wheel maupun dengan retail life cycle ya. Intinya dia itu berawal dari small, general, ya kan, kemudian menjadi yang spesifik, nah gitu ya, menjadi yang spesifik. Seperti itu. Jadi dia menjadi awalnya itu toko kecil jual macam-macam, kemudian jadi toko besar, dan akhirnya dia spesifik ke produk tertentu, dan akhirnya dia menjadi diskon department store karena memang dia sudah besar kayak gitu ya. Nah ini teman-teman yang menarik ya, kaitannya dengan the conflict theory, nah, itu ya. Apa ini maksudnya? Nah ini ada kaitannya dengan inovasi tadi teman-teman. Ya, ingat nggak teman-teman sekitar mungkin tahun 2012 atau 2013 waktu awal-awal 2013 sih 5 tahun yang lalu lah 2016 ya 2016 2017 awal-awal ketika Gojek sama Grab masuk ke Jombang pertama kali. Masih ingat apa yang terjadi teman-teman? Demo antar demo Pak. Siapa yang demo? Becak. Tukang becak demo, ya kan ya. Kemudian ini demo. Kemudian kita mundur lagi ke mungkin 10-20 tahun yang lalu ya, ketika pertama kali Indomaret ekspansi ke Jombang. Itu juga demo. Ya. Siapa yang demo? Pedagang kelontong. Pedagang kelontong. Hitungannya pedagang kelontong dan sebagainya. Itu kan ya. Kenapa kok mereka demo? Ya itu tadi. Karena mereka itu merasa tidak bisa kalah bersaing ya. Mengapa kok mereka kalah bersaing? Karena mereka tidak mampu inovasi. Biasanya mereka decline kan ya, decline. Sedangkan yang lain tumbuh. Nah, seperti itu ya, karena mereka tidak mampu mewujudkan inovasi itu tadi, akhirnya mereka demo seperti itu. Jadi timbul yang namanya konflik. Itu pasti di mana-mana juga seperti itu. Ya, dan ini wajar ya teman-teman ya, ketika ada konflik seperti ini wajar. Ya, yang penting bagaimana cara kita menanggapinya saja. Ya, gitu ya. Karena apa teman-teman? Ya, istilahnya makin lama, istilahnya kalau kita nggak dinamis ya nggak berkembang, ya bisnis kita akan hancur, benar nggak? Ya kan? Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, ya kita akan hancur. Coba teman-teman yang sekarang jualan online shop itu, ya kan? Itu kan sangat luar biasa sekali ya. Nah itu. Zaman dulu ya teman-teman ya, zaman dulu itu yang namanya mahasiswa itu ya istilahnya ya sekedar ya wis kuliah gitu aja kan ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, bisa disambi jualan online, ada gitu kan ya. Nah itu apakah dosen terus melarang itu mahasiswanya nggak boleh jualan? Nah, ngapain? Ya kan ya. Kalau zaman dulu mahasiswa jualan itu tabu. Ya zaman dulu ya, zaman dulu. Ya saya masih ingat tahun 2002 sampai 2005 ketika saya SMA ya. Itu ada teman saya itu di sekolah ya. Itu dia itu sambil bawa dagangannya orang tuanya gitu ya, berupa snack, gantungan kunci ya gitu ya. Itu harus dirasani sekolahan, ya kan, dirasani guru-guru lah, sampai dipanggil BK lah dan lain sebagainya. Oh salah opo ya dodolan sampai dipanggil BK gitu kan ya waktu itu. Cuma ya memang waktu itu tabu gitu kan ya. Tapi sekarang kan sudah biasa ya teman-teman ya, jualan ke kampus, ke sekolah, bawa barang apa, terus kemudian jualan via online. Jadi di kampus atau di sekolah tinggal COD gitu ya. Nah, udah kan gitu aja kan ya. Nah justru kalau kita nggak berkembang seperti itu ya kita akan semakin terlindas oleh zaman. Nah, itu teman-teman. Ya.
Nah, oke, lah ini perkembangan sekarang ya teman-teman ya, perkembangannya retail sekarang lah ini ya. Nah, retail sekarang itu dikombinasikan dengan internet. Nah, gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian ya antara tahun 2010 sampai 2015 itu dengan adanya penggabungan antara retail yang dikombinasikan dengan internet ya, nah, atau kalau bisa dibilang adalah e-retailing sekarang itu pertumbuhannya secara global ya itu tumbuh 26%. Ya, berarti kan ini sangat membantu sekali. Ya, justru sekarang itu internet itu kalau bisa kita manfaatkan dengan baik itu justru akan dapat meningkatkan pendapatan kita. Nah, itu ya teman-teman. Ini berdasarkan hasil penelitian ya. Nah, itu. Nah, otomatis ketika ini tumbuh ya, ketika bisnis itu tumbuh, otomatis kan pendapatan tumbuh ya. Nah, pendapatan tumbuh. Otomatis apa? Ya, dari segi harga mereka lebih kompetitif, ya kan. Kemudian ada retail mix ini ya, jadi produk quality meningkat, brandnya lebih dikenal gitu ya. Ada jasanya juga yang mengiringi dan ada lingkungan ya. Economic scale-nya juga seperti itu, juga semakin meningkat dan buying power-nya itu juga semakin tinggi. Ini seperti itu dampaknya. Ya. Tuh, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ya ini untuk mengelola sebuah bisnis retail ya. Itu kalau ini kita ngomong yang bisnis besar ya, semacam Matahari, Indomaret dan lain sebagainya. Itu memang butuh yang namanya apa ya? Struktur seperti ini. Ya, tapi kalau masih mulai sih nggak perlu banget gitu ya. Nah itu ya. Kalau yang besar itu bisa seperti ini ya, mulai dari operation area gitu ya. Jadi ini direkturnya, ada area manajernya, ada store manager. Nah kalau mungkin teman-teman baru merintis bisnis mungkin hanya dari sini saja. Jadi dari store manager, asisten manager, kemudian supervisor ya. Kemudian ada yang bagian sales consultant atau retail assistant atau yang sebagai pramuniaganya itu, ya. Itu seperti itu, teman. Ya, atau kalau memang lebih kecil lagi itu sebenarnya hanya sebagai store manager dan sales konsultannya sudah cukup sebenarnya. Nah, gitu. Atau mungkin satu lagi bagian gudang itu sudah cukup. Itu teman-teman. Jadi memang ini ya teman-teman, kalau kita mau mendirikan sebuah bisnis retail, ya itu tetap perlu diperhatikan bahwa kita butuh beberapa karyawan yang untuk menghandle itu. Jadi jangan dibiasakan menghandle sendiri, teman-teman. Ya, karena kalau teman-teman menghandle sendiri, ya jadinya nanti nggak profesional. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Minimal ada 2 atau 3 orang yang misalnya kita ada bagi tim seperti itu. Nah, karena katanya dengan retail itu ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Tuh. Nah, ini ya. Nah, ini teman untuk retail di masa yang akan datang itu. Jadi aspek-aspek yang mempengaruhi itu macam-macam. Jadi ada mulai dari aspek politik, ya kaitannya dengan aturan ini ya, dengan aturan. Itu kan ada ya teman-teman, kalau teman-teman mendirikan Indomaret atau apa misalkan itu ada aturannya. Ya, teman-teman tahu di ini ya Sumatera Barat ya. Di Sumatera Barat itu teman-teman, saya nggak tahu ya alasannya apa. Sumatera Barat itu, tapi yang jelas dia itu kalau boleh saya tahu itu gubernurnya itu memang melindungi para peritel lokal sehingga Indomaret teman-teman di Sumatera Barat itu tidak boleh masuk. Ya, itu kaitannya dengan politikal. Jadi teman-teman nanti kalau main ke Padang gitu ya, ke Bukit Tinggi gitu, itu nggak akan mungkin temu yang namanya Indomaret di sana. Ya, yang ada itu toko-toko lokal. Gitu ya. Nah, ekonomi juga ya, faktor ekonomi jelas ya, itu katanya dengan daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Ya, sosial ya, kaitannya dengan sosial bahwa sekarang ini bahwa masyarakat semakin konsumtif ya. Kemudian teknologi ya, teknologi juga ya. Jadi mungkin sekarang kayak contohnya Indomaret sendiri kan juga sudah ada aplikasinya ya, sehingga teman-teman bisa belanja tanpa harus keluar rumah. Terus ekologi ya jelas, kemudian masalah legal ya. Nah, legal ini katanya dengan hukum ya, dengan persyaratan-persyaratan yang yang dipersyaratkan ya untuk mendirikan sebuah usaha retail. Ya, jadi ini ada 6 aspek yang harus diperhatikan ketika kita akan masuk ke dunia retailing. Seperti itu. Nah, itu teman-teman mungkin kaitannya dengan retail ya, dengan bisnis retail untuk awal ya. Dari sini barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Jangan teman-teman, dari materi yang saya sampaikan, barangkali ada yang ditanyakan. Ya Pak, saya mau bertanya tentang tadi perbedaan bisnis to
customer, sampaikan kalau untuk contoh dari customer to customer adalah barangnya itu tadi. Oke, terus tadi dikatakan kalau untuk to customer itu lebih kayak ojek, laundry, service itu mungkin. Ya, Mas, mohon maaf, ini mungkin sinyal saya. Jelaskan lebih lanjut. Ya, mohon maaf, sinyal saya agak pedot-pedot. Bisa diulangi sedikit lagi, Mas, pertanyaannya, Mas Ferdian? Oke, mengenai perbedaan bisnis to customer sama customer to customer. Oh ya, oke. Tadi dikatakan kalau untuk contoh customer to customer adalah toko kelontong, soalnya kan untuk barangnya dia kulak. Dan itu tadi dikatakan kalau untuk ojek itu termasuk customer to customer, bukannya bisnis to customer. Karena lebih menekankan ke jasa. Tapi kalau menurut saya, kalau bisnis to customer itu lebih ke jasa kayak Gojek, laundry, service gitu. Ya, oke. Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Ferdian. Ya, oke, baik. Saya akan menjelaskan sekali lagi katanya dengan B2C dengan C2C ya perbedaannya. Jadi kalau B2C itu sekali lagi teman-teman itu dari perusahaan ya. Perusahaan itu baik itu dia itu berupa barang maupun jasa. Contohnya misalkan Indomaret gitu ya. Indomaret kan itu corporate ya. Corporate menjual produk retail kepada customer langsung ya, kepada customer langsung. Ya. Itu contoh yang barang. Yang jasa adalah contohnya adalah misalkan Gojek. Kenapa Gojek atau misalkan Grab gitu ya. Itu kan sebuah corporate juga kan ya. Corporate. Orang-orang yang ada di Gojek abang ojeknya itu kan tergabung di sebuah korporasi ya. Sebuah korporasi yang namanya Grab atau Gojek tadi menyediakan jasa kepada customer ya. Oke, itu B2C. Itu ya Mas Ferdian dan teman-teman yang lain. Nah, C2C itu dia itu cenderung yang lebih ke individu. Ya gitu ya. Itu. Tadi kenapa saya contohkan ojek pengkolan ini masuk ke C2C ya gitu ya. Karena apa? Dia itu tidak tergabung di sebuah perusahaan tertentu, Mas. Tapi karena memang dia itu juga perorangan kan ya? Perorangan. Seperti itu, perorangan. Ya. Nah, gitu, perorangan. Ya sudah, jadi dia itu C2C. Nah, gitu. Kemudian jadi dia itu orang juga melayani orang. Nah, kan gitu kan ya? Nah, gitu, dia tergabung. Kalau contohnya lagi toko kelontong. Toko kelontong itu kira-kira perusahaan atau milik pribadi, Mas Ferdian? Pribadi, Pak. Pribadi kan ya? Nah, pribadi. Itu lagi tuh. Ya, dia itu milik pribadi untuk melayani pribadi. Nah, gitu kan ya? Intinya bedanya B2C dengan C2C adalah retailernya ya. Kalau B2C itu retailernya itu dari perusahaan. Kalau C2C itu retailernya dari customer itu sendiri. Nah, contohnya tadi disampaikan yang menarik adalah kaitannya dengan laundry, Mas Ferdian. Laundry. Lah kita lihat apa laundrynya. Kalau laundrynya itu adalah milik perseorangan, ya baru itu C2C. Tapi kalau laundrynya itu semacam franchise, ya atau mungkin dia itu sudah punya memang dia itu bentuknya CV atau apa yang memang sudah ada di beberapa cabang, lah itu B2C. Seperti Mas Ferdian. Jadi kita lihat konteksnya dulu, gitu ya. Itu perusahaan yang menyediakan retailnya itu apakah memang perusahaan atau memang dimiliki oleh perorangan. Kalau perusahaan itu B2C, berarti kalau perorangan itu C2C. Seperti itu Mas Ferdian. Bisa dipahami Mas Ferdian dan teman-teman yang lain? Oke, bisa dipahami Pak. Oke. Ada komen lain Mas Ferdian atau mungkin teman-teman yang lain, silakan. Kita diskusi aja ini ya. Silakan. Oke, untuk saat ini cukup Bapak. Cukup. Baik ya. Terima kasih Mas Ferdian. Mas Ferdian dari kelompok berapa? Dari kelompok 18. 18. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Ferdian ya. Oke, silakan lanjut. Barangkali ada yang bertanyakan? Ya, Mas Alfian, boleh. Silakan Mas Alfian. Baik, terima kasih Pak Wenda. Oke. Jadi yang mau saya tanyakan mengenai tadi Pak, untuk keterkaitan antara
kebergantungan antara supplier Ya. maupun yang retailer tadi. Iya, karena ada supplier sangat bergantung kepada retailer untuk pertumbuhan bisnisnya maupun sebaliknya, dan jelaskan tadi mengenai retailer dan supplier dapat berjalan sendiri-sendiri atau tidak saling bergantungan. Apa itu? Tolong Pak Wenda berikan contohnya, Pak, karena dengan contoh. Ya, baik Mas Alfian. Saya share screen lagi aja ya, biar enak ya. Oke, Pak. Nah, ini sudah kelihatan layar saya, Mas Alfian dan teman-teman? Ampun, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik, contohnya gini. Contohnya saya dan Mas Alfian itu bekerja sama. Saya suppliernya Mas Alfian. Ya, anggap aja kita ini Mas Alfian. Kita kerjasama. Misalnya Mas Alfian itu punya kayak semacam ini ya, grocery store gitu ya, grocery store. Halo, cek 1 2 teman-teman. Ya, bisa dengar suara saya ya? Dengar. Iya, Pak, bisa. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi contohnya itu, ya, Mas Alfian itu grocernya, saya suppliernya. Nah, di supplier dominates itu maksudnya apa? Ya, maksudnya itu gini. Jadi saya yang saya yang sangat mendominasi. Mas Alfian itu sangat tergantung ke saya. Kenapa? Soalnya barang-barang yang ada, ya itu hanya ada di saya. Nah, gitu Mas Alfian. Paham ya? Jadi Mas Alfian itu hanya jual produk yang istilahnya pokoknya tergantung ke saya. Itu biasanya Mas, itu ketika retail tersebut itu hanya menjual produk yang narrow, yang sempit gitu ya, nggak terlalu beragam, kayak gitu ya. Itu. Nah, seperti itu. Jadi apa? Suppliernya kan khusus, nggak semuanya bisa kan ya? Nggak semuanya bisa. Makanya Mas Alfian sangat tergantung ke saya. Kan kayak gitu. Ya. Lah aku gak barang, bisnis Mas Alfian nggak jalan. Nah, gitu ya. Ngeri ya. Ngeri itu. Ya. Itu ya. Nah, itu. Pokoknya barangku gak ono, Mas Alfian sepurane barangku gak ono. Waduh, wis pokoknya kudu ono, Pak. Larang gak apa-apa. Sementing iki customerku kudu iki. Lah, sampai seperti itu biasanya. Ya, paham ya? Nah, itu supplier. Berarti dari pihak pemasoknya itu, maksudnya dari pihak pemasoknya itu enggak ada saingannya gitu, Pak. Pemasok hanya satu. Betul. Gitu. Jadi dia itu pemasoknya itu pemasok tunggal. Nah, gitu. Ya, enggak tunggal sih. Biasanya ada beberapa tapi enggak banyak. Ya, gitu. Dan biasanya barang-barang yang dijual itu hanya spesifik. Gitu. Ya. Ya. Itu supplier dominates. Ya. Berlawanan dengan retailer dominates. Retailer dominates. Ya. Nah, itu saya yang tergantung ke Mas Alfian. Nah, gitu ya. Saya yang tergantung ke Mas Alfian. Pak Wenda, aku butuh barang ini, segera dikirim. Siap. Ya kan ya. Barang piro? Wes gawe Mas Alfian sakmene. Ya wis. Gak iso murah mana ta, Pak? Wes aku duwe tawaran supplier sing murah. Jus gak opo sing murah. Nah, gitu. Apa maksud saya di sini ya? Jadi retailernya itu sangat mendominasi. Karena apa? Retailernya ini mungkin perusahaan besar. Nah, gitu ya. Retailernya perusahaan besar. Sehingga supplier ini apa ya? Ya menggantungkan bisnisnya untuk nyuplai ke sana, kayak gitu ya. Ya caranya iso nyuplai ke sana. Ya. Itu yang namanya retailer dominates. Ya, biasanya ini retailernya yang memang dia itu besar. Nah, itu ya. Retailernya itu jual dari berbagai macam barang, dan dia itu punya link banyak. Sehingga si supplier ini rame-rame untuk memburu ini supaya bisa nyuplai barangnya ke sini, nah, gitu kan ya. Nah, ketika sudah nyuplai barang ke sini ya dia harus menservis retailernya dengan baik. Pokoknya barangnya kubono. Mas Alfian bilang ke saya, Pak Wenda, pokoknya aku tolong sediakno iki pirang bal. Kudu ono saiki, Pak. Oke, Mas, tak usahno. Sampai seperti itu suppliernya, ya. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, itu namanya retailer dominates. Ya kan? Nah, itu ya. Terus ini
mutual interdependence. Ya, mutual interdependence. Ini maksudnya apa? Antara retailer dengan suppliernya itu sama-sama saling ketergantungannya kuat. Gitu ya, sama-sama kuat. Ya. Aku gak setor, misalnya gak iki, bisnisnya Mas Alfian yo hancur. Nah, gitu ya. Bisnis itu hancur. Contoh ya, contoh. Mas Alfian kontak saya, Pak, sampean kalau barang iki ya, Pak. Iyo, aku yo apa jenenge lagi apa jenenge golek iki apa iki? Iya, Pak, iki apa? Jadi intinya kalau dua-duanya ini nggak jalan, dua-duanya ambruk karung. Ya. Nah, gitu. Itu biasanya ini dia ada kayak semacam perjanjian khusus kayak gitu ya. Jadi mutual interdependent. Jadi sama-sama saling ketergantungan kayak gitu ya. Pokoknya bicarane aku melaku, dia yo melaku. Nek dia gak melaku, aku gak melaku soalnya. Jadi saya menggantungkan kepada permintaan dari customer-nya Mas Alfian. Mas Alfian sendiri itu juga tergantung supply-nya dari saya. Nah gitu. Paham ya di sini ya. Gitu. Ya, jadi podo-podo saling keterikatan ya. Nah gitu. Lek permintaan Mas Alfian itu banyak, permintaanku ya banyak. Karena apa? Mas Alfian pasti nanti pesennya ke saya. Nah gitu ya. Nah itu. Lek pesenannya Mas Alfian titik, ya otomatis pesenanku ya mek titik. Karena saya sendiri menggantungkan ke Mas Alfian juga sebagai partner kerja saya. Nah, gitu ya. Itu mutual interdependence. Ya, itu. Biasanya ini ya teman-teman, sama-sama dia itu bisnisnya yang sama-sama barunya, baik dari supplier maupun dari retailernya podo-podo bisnisnya nyaran. Ya, jadi saling ketergantungan nih. Wis yo, pokoknya Mas Alfian, kita bisnis ya. Sampai dari retailernya, aku dari supplier. Oke, Pak. Yo wis deal yo. Oke, deal. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, itu. Dan yang terakhir itu adalah relatif independen. Maksudnya apa? Ini sama-sama nggak ketergantungan. Ya, Mas Alfian itu bisnisnya udah besar. Jadi mau pakai misalnya supplier nggak harus dari saya, dari ada supplier lainnya juga, nah, gitu. Jadi misalkan tekan aku nggak teko nggak masalah, kayak gitu. Gitu ya. Begitu pula saya. Ya. Mas Alfian nggak cukup tekan aku besok ngelempar barangku nih gue customerku yang liane. Nah, kayak gitu. Jadi dia punya link udah banyak. Jadi apa sama-sama ya oke. Lu ambil ya tak kelayani, kon nggak ambil aku juga paten. Apa supplier gue sih akeh. Mas Alfian yo ngono. Kon gak ngirimnya aku yo terserah, ngirimnya aku ya alhamdulillah. Ngono ae. Nah, gitu ya. Nah, itu teman. Gitu Mas Alfian dan teman-teman bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak Wenda. Oke, Pak. Baik, ya. Ada komentar yang lain Mas Alfian atau mungkin dari teman-teman yang lain? Dipersilakan. Berarti seperti ini Pak Wenda. Jadi kan seperti supplier dan retailer kan maksudnya itu satu supplier bisa mensuplai barang itu ke banyak retailer gitu Pak. Bisa. Berarti bisa. hubungan antara supplier dan retailer masing-masing tadi berbeda-beda itu tadi ya Pak. Betul, betul. Retailer juga gitu Mas, dia itu punya supplier banyak, nggak hanya situ tok, nah, gitu loh. Nah itu, yang diharapkan itu adalah yang lo tadi Mas sebenarnya, itu. Jadi istilahnya apa? Ketika supplier 1 nggak bisa kirim ya kan masih ada supplier 2, supplier 3, supplier 4. Gitu. Begitu juga supplier. Ketika retailer 1 nggak ngambil barangnya, dia masih punya retailer 1, 2, 3, 4 dan yang lain. Seperti itu. Itu bisnis yang sehat itu seperti itu. Kalau tadi sudah ketergantungan sangat kuat, ini yang bahaya justru. Atau salah satu mendominasi itu bahaya, bisa jadi memonopoli nantinya. Nah, gitu yang ditakutkan. Ya, nah, gitu. Oke. Ada lagi komentar Mas Alfian? Sudah Pak Wenda, terima kasih. Cukup ya. Oke, baik, terima kasih. Mas Alfian dari kelompok 12, Pak. Kelompok 12. Baik. Terima kasih. Ya. Ada yang lain silakan teman-teman. Yang mau tanya atau mau menanggapi dipersilakan. Silakan. Atau barangkali ada yang mau berbagi pengalaman terkait di bisnis retail, barangkali ada yang sudah terjun ke dunia retail, silakan. Ada yang ini teman-teman, yang punya online shop di sini. Ada yang punya online shop? Silakan angkat tangan. Yang punya online shop?
Nggak usah malu-malu. Ayo. Siapa yang punya online shop? Atau bekerja di perusahaan retail? Silakan angkat tangan. Atau punya usaha di bidang retail? Oh ya, Mbak Cindy. Ya. Mbak Cindy bisa di open mic? Iya, Pak. Ya, Mbak Cindy apa? Online shop atau bekerja di perusahaan retail? Online shop, ya. Oke, Mbak Cindy, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, Mbak Cindy, barangkali Mbak Cindy bisa sharing pengalaman dengan teman-teman terkait bisnis retail yang mungkin sekarang Mbak Cindy lakukan. Bisa berbagi pengalaman, Mbak. Silakan, Mbak Cindy. Tantangannya apa, misalnya kayak gitu, senangnya apa, sedihnya apa, kayak gitu. Silakan, Mbak Cindy. Sebentar, Pak. Ya. Saya ini kan apa namanya? Saya kan online shop di bidang apa fashion hijab sama skincare ya, Pak. Oke. Saya itu memasarkannya itu di marketplace, Shopee, sama di sosial media. Kalau saat ini yang saya rasakan kayak tantangannya sih sekarang, Pak, karena kayak semakin banyaknya pesaing. Ya. Terus kalau di marketplace itu kayak terjadi perang harga itu, Pak. Oke. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih harga yang miring, produk kita itu jadinya sepi kalau di marketplace. Oh gitu, baik. Terus Shopee kan itu sih, Pak, tiap ada event 11-11, 10-10 gitu. Jadi itu kayak membuat orang itu mau belanja itu pas tanggal itu aja. Jadi kayak pas nggak tanggal itu sepi. Bukan sepi gitu. sih, maksudnya menurun penjualannya. Efeknya ke sana ya berarti ya, Mbak ya? Betul. Terus kalau yang di ini lewat medsos? Kalau di medsos sekarang juga masih menurun, Pak. Rata-rata orang larinya pada ke Shopee, ke TikTok Shop gitu, Pak. Karena nyari yang gratis ongkir sama yang banyak diskonnya itu. Ya, oke. Itu tantangannya katanya dengan ini ya, Mbak ya, customer ya. Kalau dengan suppliernya Mbak Cindy, Mbak? Kan saya ini ngambilnya dari jauh ya. Ya kendalanya sih di ongkir, Pak. Jadi kalau mau jual murah, tapi saya kenanya ongkirnya mahal. Akhirnya kan harga pokoknya kan jadi mahal juga. Jadi nggak bisa jual murah-murah gitu. Ya, terus strateginya Mbak Cindy dengan menghadapi itu seperti itu, istilahnya kita pulangnya udah mahal nih, sedangkan customer itu minta murah kayak gitu ya. Nah itu strateginya Mbak Cindy sekarang gimana? Kalau sekarang saya lebih fokus jual ke reseller. Maksudnya saya lebih fokus ke kuantiti. Jadi nggak apa-apa ambil untung sedikit, tapi saya lebih fokuskan ke yang ambil banyak gitu, Pak. Kayak misalnya langsung ambil 1 lusin. Berarti sekarang misalnya Mbak Cindy yang awalnya jadi retailer, sekarang jadi supplier juga berarti? Iya, betul, Pak. Gitu. Jadi saya juga langsung ambil, kan dulu itu saya ambilnya kayak di distributornya ya, Pak. Sekarang saya berani ambil ke pusatnya langsung, ikut PO di pusatnya langsung gitu, Pak. Gitu. Berarti sudah ada link ke sana gitu ya? Ya, kalau ambil di distributornya nanti kita nggak bisa bersaing juga ke marketplace juga. Oke. Berarti ini ya Pak ya, istilahnya sekarang itu Mbak Cindy memotong mata rantainya ini ya, distribusi tadi ya, jadi langsung ke produsennya langsung berarti ya Pak? Iya gitu Pak. Oke. Ada juga beberapa produk yang saya produksi sendiri. Oh, ada yang diproduksi sendiri juga. Ya. Oke. Jadi yang merangkap distributor, yang merangkap produsen berarti Mbak ya? Iya Pak. Oke. Ya, oke, menarik ya Mbak Cindy ya. Oke, terima kasih. Nah, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya nih kepada pelaku retailer langsung ke Mbak Cindy. Silakan teman-teman. Oh ya, Mbak Cindy dari kelompok berapa, Mbak? Saya dari kelompok 4, Pak. Kelompok 4, oke, baik. Terima kasih Mbak Cindy. Ya, oke. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada Mbak Cindy, ya, selaku pelaku ini online retailer. Silakan teman-teman, barangkali yang ditanyakan ke Mbak Cindy.
Ayo silakan. Tadi saya sudah tanya-tanya ke Mbak Cindy. Barangkali teman-teman ada yang tanya? Oke, nggak ada? Ya, oke. Baik, kalau memang tidak ada, saya ucapkan terima kasih Mbak Cindy ya sudah berbagi ilmu dan pengetahuan serta pengalamannya terkait online retailer ya. Semoga usahanya Mbak Cindy makin ramai lagi. Amin. Terima kasih Pak Wenda. Oke, baik. Lanjut sekarang mungkin tadi ini ya dari pelaku usaha retail sendiri. Kalau sekarang teman-teman barangkali ada yang kerja di perusahaan retail. Ada? Kerja di perusahaan retail, baik itu barang maupun jasa. Silakan. Silakan teman-teman, ada nggak? Indomarko, Pak. Ya, enggak apa-apa. Oke. Mas Azi ya, Muhammad Azi Kurniawan ya? Iya. Oke, kerja di mana, Mas? Indomarko Prisma Tama. Indomarko. Oke, barangkali bisa disampaikan Mas Azi, di Indomarko itu perusahaan seperti apa, kemudian bisnisnya di sana yang dilakukan itu seperti apa? Silakan Mas Azi. Indomarko itu bisa dikatakan pusat dari Indomaret gitu, Pak. Oke. Jadi barang-barang seperti kalau toko-toko biasa itu kulaan. Nah, itu kalau Ya. Indomarko sana, Pak. Oke. Terus konsep bisnisnya dia itu seperti apa? Apakah memang itu apa namanya ini, Mas? Salah satu anak perusahaan Indomaret atau memang dia itu perusahaan sendiri yang memang suppliernya Indomaret atau bagaimana? Itu salah satu dari Indomaret. Oh gitu ya. Ini ya cuma lain usahanya Indomaret yang lainnya yang tujuannya untuk mensuplai gitu ya. Ya, Indomaret itu punya kayak bawahan itu ya Indomarko itu seperti Superindo. Nah, salah satunya Indomarko lah. Sedangkan Indomarko juga punya anak toko seperti Indomaret yang beredar di wilayah-wilayah tersebut gitu, Pak. Oh gitu. Jadi Indomarko juga punya toko sendiri itu, Mas ya? Bukan toko, lebih tepatnya kayak pusat gitu. Jadi Oh, ada pusat. di beberapa wilayah saja gitu, Pak. Oke, Mas Aziz di mana ini? Di wilayah mana? Saya di wilayah Jombang. Oh di Jombang. Oke. Ya. Oke. Berarti di Jawa Timur ada berapa, Mas? Ada berapa Indomarko yang ada di? Ada 5. Oh 5. Di mana saja, Mas? Di Jember, di Sidoarjo, Gresik, Jombang, sama Pasuruan. Oh itu ya. Itu yang nanti yang bahkan mensuplai Indomaret Jawa Timur berarti, Mas? Iya. Oh gitu. Berarti kalau Jombang itu wilayah kerjanya sampai mana? Kalau ke barat itu sampai Blora, Pak. Jawa Tengah. Oh sampai ke sana ya? Ya. Oke. Kalau ke selatan sampai Trenggalek. Trenggalek, Tulungagung itu ya? Ya. Itu ikut Indomaret Jombang sini. Berarti yang kirim-kirim apa namanya kayak ada truk yang ngirim ke Indomaret itu dari truknya Indomarko itu, Mas? Iya, betul. Oh gitu. Itu gimana Mas teknik kerjanya? Jadi dari Indomaret gitu apa namanya menghubungi Indomarko, dia ada barang yang diminta ini terus kemudian dikirim atau bagaimana? Iya, requestan yang kayak stok habis itu kan bilangnya ke pusat ini Pak, Indomarko sini. Nanti akan dikirim. Gitu. Jadi Mas ya, jadi lapor dulu ya dari Indomaret, misalkan dari Indomaret Jombang nih, misalkan di Indomaret depannya SMP 1 situ. Itu laporan barang yang kurang itu apa? Itu di list gitu ya, terus kemudian dilaporkan. Gitu, ya. Oh, gitu, dilaporkan kemudian itu ketika misalkan saya melaporkan hari ini, misalkan saya ini ya, store manajernya. Nah, itu saya laporkan hari ini barang yang habis itu ini, butuh supply. Itu prosesnya dari saya request sampai datang itu berapa lama? Tergantung wilayah, Pak. Oh, tergantung wilayah. Kayak Blora kan jauh, biasanya 2 hari sekali gitu. Oh, 2 hari sekali. Ya. Oke. Tapi kalau deket-deket gini langsung hari itu juga ya atau gimana? Ya, kalau deket-deket 1 hari sekali, one day gitu, Pak. One day service ya? Ya. Oke. Baik, ya. Mas Aziz bagian apa di sana? Saya bagian kasir sales, Pak. Kasir sales. Apa itu tupoksinya, Mas? Menghitung storan. Storan. Dari masing-masing pesanan tadi ya, dari Indomaret mana gitu ya? Itu, Pak, storan uang. Oh ya, storan uangnya dari Indomaret yang di gitu. Wilayah itu tadi. Oh gitu, siap. Oke ya.
Baik, terima kasih Mas Aziz atas sharingnya. Mas Aziz dari kelompok mana? Kelompok 14. 14 ya. Oke, baik. Oke teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan terkait Indomarko dari Mas Aziz. Silakan teman-teman. Ya, itu tadi ya teman-teman. Jadi ada dua model ya. Satunya tadi yang online, ini yang dari Indomaret. Ya. Silakan, barangkali ada teman-teman yang ditanyakan terkait dengan bisnis retail. Jadi kalau seperti itu Pak Wenda, tergolong dalam bentuk bisnis to bisnis. Apa betul? Bisnis to bisnisnya itu antara Indomarko dengan Indomaretnya, Mas. Ya, itu bisnis to bisnis. Betul. Betul. Oh, betul, Mas. Itu B2B. Betul. Ya, B2B. Itu karena si Indomarko dengan Indomaret itu sebenarnya perusahaan yang berbeda, Mas, tapi dia itu masih dalam whole company ya, dalam arti holding company, biasanya namanya itu holding company. Jadi holding company itu punya beberapa anak perusahaan, di mana anak perusahaannya itu biasanya saling berhubungan ya untuk menjalankan fungsi bisnis masing-masing. Nah, Indomarko tadi sebagai suppliernya, Indomaret sebagai retailernya. Ya, jadi kalau hubungan antara Indomarko dengan Indomaret itu bila dibilang itu bisnis to bisnis. Itu Mas Alfian. Kenapa kok gitu? Ada yang tahu? Kenapa sih kok nggak suplainya ambil dari orang lain aja? Kok nggak perusahaan DW terus disuplai DW? Kenapa kira-kira? Mungkin dalam proses pendistribusiannya itu lebih mudah, Pak Wenda. Jadi hanya satu jalur dari supplier utama, supplier yang pertama ke PT Indomarko, lalu ke Indomaret retailnya. Oke, itu dari sisi operasional. Kalau dari sisi pemilik, misalkan saya pemiliknya Indomaret nih, kenapa begitu? Menurut saya sih Pak, itu lebih nyari gampangnya Pak. Gimana? Nyari gampangnya. Kan nyari gampang. Indomaret franchise itu yang gabung kayak lebih tepatnya investasi gitu Pak. Ya. Pemilik toko di mana menekan harga dalam pengambilan barang, Wenda. Ya, oke. Jadi yang disampaikan Mas Aziz sama Mas Alfian itu dari sisi operasionalnya. Kalau dari sisi pemilik, kenapa kok saya bikin perusahaan sendiri? Kok nggak aku joko tekan perusahaan Lio ae? Timbangannya ribet, kok aku repot-repot nggak perusahaan dewe, lapo? Mau ngusun Indomaret kok nggak Indomarko mana, lapo? Karena dari sisi pemilik, ayo. Kenapa? Ayo, kenapa ayo? Biar keuntungannya double, Pak. Nah, itu dong ya. Betul ya, Mas Ferdian itu otak bijinya jalan nih, Mas Ferdian. Ini ya. Iya, jadi memang gitu teman-teman. Makanya teman-teman di ini sudah belajar teori keagenan belum ya? Sudah pernah dengar teori keagenan belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, nanti teman-teman mungkin akan diajari agensi teori ya. Nanti ada agensi teori itu akan mempelajari tentang hubungan itu tadi ya antara pemilik modal dengan orang yang diserai untuk mengelola modalnya itu tadi ya. Itu tadi ya. Itu tadi kita ngomong dari sisi pemilik modal tadi. Ya benar. Ya. Supaya apa lah? Kalau saya ngambil dari supplier lain kan margin saya kurang. Dari supplier DW kan ya marginnya nambah kayak gitu kan ya. Selain saya dapat efisien ya, lebih efisien lagi, saya dapat keuntungan double dari Indomarko dapat, dari Indomaret dapat. Kan gitu. Ya. Nah, itu teman-teman. Makanya itu holding company ya kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman. Itu ya, teman-teman ya. Ya sama itu ada yang modelnya gitu. Jadi apa namanya punya perusahaan bubble ya gitu ada. Ada yang modelnya gini. Teman-teman tahu ini enggak? White coffee. Tahu white coffee? White coffee. Tahu nggak white coffee itu produknya siapa?
Indomart. Hah? Atau ini deh, apa cappuccino? Ya, cappuccino. Itu merek punyanya siapa cappuccino itu? Tahu nggak produknya siapa? Sekarang kan varian kopi banyak macam ya, Gude, apa kapal api, ya gitu-gitu ya. Iya, Pak. Tahu nggak kalau itu pemiliknya sama? Ya, nggak tahu ya. Nggak tahu, Pak. Pemiliknya sama itu. Yang itu produknya ada yang produksi namanya PT Santos. PT Santos itu produsennya kapal api yang ada di daerah Sidoarjo itu. Itu sama teman-teman, Gude, cappuccino itu podo, sama ini betul ya. Seakan-akan di pasar itu bersaing, betul ya? Seakan-akan di pasar bersaing. Iklannya juga beda-beda. Ya, tapi pemiliknya satu. Apa tujuannya? Itu tadi, ya kan? Kopi ireng gak pate payu, kopi liane, gitu kan ya? Gitu memang. Itu sama konsepnya tadi yang kaitannya dengan ini produk life cycle itu tadi teman-teman. Ketika kita sudah punya produk, sudah mature, kapal api itu kan mature sekali ya. Sudah sangat dewasa sekali ya produknya ya. Itu sudah kita kenal sejak kita kecil, benar? Ya. Nah, itu dia pasti suatu saat pasti akan decline. Nah, sebelum dia decline, dia bikin produk baru. Apa? Gude. Nah, kopinya anak muda. Biasanya anak muda kan ya? Kalau yang kapal api mungkin sasarannya orang tua-tua. Benar? Ya. Sasarannya orang tua-tua. Tapi Gude, anak dan cappuccino itu lebih ke anak muda. Ya. Ya, gitu memang. Ya. Nah, itu teman-teman. Ya. Jadi ada yang dia itu mendiversifikasi bisnisnya itu ke line bisnisnya, ke line apa namanya ininya. Ada juga yang mendiversifikasi kaitannya dengan produknya. Seperti itu. Ya. Nah, itu kaitannya dengan beberapa strategi retail ya. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari di ini ya, materi selanjutnya yang nanti sudah saya siapkan videonya. Tinggal teman-teman belajar di Spada. Sudah saya siapkan itu ya. Untuk di pertemuan 9 dan pertemuan 10. Tuh. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Cukup, Pak Wenda. Cukup ya? Oke. Baik, kalau memang cukup teman-teman, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Untuk materi berikutnya, teman-teman bisa belajar melalui Spada ya. Sudah saya siapkan materinya, sudah siapkan videonya. Teman-teman bisa belajar lagi minggu depan. Kita ketemu lagi via Zoom untuk membahas di materi berikutnya. Itu ya, teman-teman. Untuk absensinya nanti akan saya kirimkan ke Mbak Devi yang nanti bisa absensi melalui grup. Ya. Oke. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Teman-teman bisa cek Spada untuk materi lebih lanjut dan kita ketemu lagi minggu depan via Zoom lagi ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan ya. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.